Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du. Dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama di Madinah tidak sepi dari rongrongan kaum musyrikin Quraisy. Perang Uhud merupakan salah satu bukti nyata provokasi orang-orang kafir itu yang tidak ridho akan syiarnya agama Islam. Dalam pertempuran ini, pasukan muslimin berjumlah sekitar 700 orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin langsung mereka. Sementara itu, kaum musyrikin yang bertolak dari Makkah ke Madinah mencapai 3.000 orang. Saudaraku yang beriman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalah jumlah tak berarti surutnya semangat jihad. Bahkan tekad para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin kuat untuk melawan musuh-musuh Allah. Mati syahid menjadi sebuah kerinduan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi sebuah dorongan hati yang kuat. Salah seorang yang berangkat ke medan pertempuran dari Madinah ialah Qazman. Ia ikut dalam kubu muslimin. Kaum muslimin sempat berada di pucuk kemenangan, tetapi pasukan yang ditugaskan untuk berjaga-jaga di atas bukit melalaikan tugasnya. Alhasil, kelompok musyrikin yang dipimpin Khalid bin Walid waktu itu belum menjadi muslim berhasil menyerang balik bala tentara muslim. Barisan muslimin sempat porak-poranda, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami luka-luka pada wajah beliau. Tak sedikit sahabat yang gugur saat perang Uhud. Ketika pertempuran benar-benar usai, muslimin menderita kekalahan. Sementara kaum musyrikin kembali ke Makkah dengan rasa puas karena dendam sejak perang Badar telah terlampiaskan. Tidak seorang pun di antara kita yang dapat menandingi kehebatan Qazman, kata salah satu seorang sahabat, sebab Qazman ditemukan telah ikut gugur dengan luka-luka yang banyak di sekujur tubuhnya. Mendengar perkataan itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sungguh dia itu adalah golongan penduduk neraka. Para sahabat menjadi heran, bagaimana mungkin seseorang yang telah berjuang dengan begitu gagah berani di medan pertempuran justru akhirnya dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjelaskan, semasa Qazman keluar ke medan perang, Qazman telah mengalami luka parah akibat ditikam musuh. Badannya dipenuhi dengan darah. Qazman mengambil anak panahnya, kemudian panahnya itu dihadapkan ke dadanya. Ia benamkan panah itu ke dalam dadanya. Qazman ternyata mati bukan karena dibunuh musuh, melainkan bunuh diri. Menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, warga Madinah itu bunuh diri karena tidak tahan menanggung kesakitan akibat dari luka yang dialaminya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengungkapkan, sebenarnya sejak awal niat yang muncul dalam hati Qazman sudah keliru. Sebab lanjut beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Qazman sebelum berangkat telah berkata, demi Allah, aku berperang bukan karena agama, tetapi hanya sekedar menjaga kehormatan Madinah agar tidak dihancurkan kaum Quraisy. Aku berperang hanyalah untuk membela kehormatan kaumku. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan para sahabatnya agar berhati-hati dalam memberikan penilaian. Belum tentu perbuatan yang tampak di mata orang-orang seperti amalan mulia
benar-benar tulus, bisa jadi justru sebenarnya tidak baik. Sesungguhnya seseorang tampak benar-benar beramal dengan amalan penghuni surga menurut pandangan manusia, padahal ia termasuk penghuni neraka. Dan sungguh seseorang tampak beramal dengan amalan penghuni neraka menurut manusia, padahal dia termasuk penghuni surga. Sabda beliau, jangan menilai seseorang dari luarnya saja, karena belum tentu apa yang terlihat dari luar mencerminkan isi hati yang ada di dalam. Jika kamu menilai seseorang hanya dari penampilannya, kamu akan kehilangan banyak kesempatan bertemu orang-orang yang hebat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.